Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Perlindo dengan NIM B1B123, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu keuangan desa. Baiklah, di sini keuangan desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa, di mana transformasi desa sebagai subjek mengacu pada perubahan paradigma dalam pengelolaan pembangunan desa dari posisi sebagai objek kebijakan menjadi pelaku utama atau subjek pembangunan. Konsep ini menempatkan desa sebagai aktor mandiri yang memiliki kapasitas, kearifan lokal, dan otoritas untuk menentukan arah pembangunan sendiri sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Dulu, kewenangan desa merupakan kewenangan daerah yang diserahkan kepada desa, atau disebut dengan teori residu. Pembangunan di desa bersifat sentralistik, pemerintah desa menjalankan tugas yang bersifat administratif, penyeragaman bentuk dan corak pembangunan di seluruh desa. Sekarang, desa dituntut untuk inovatif dan kreatif, memanfaatkan kebijakan dan potensi daerahnya masing-masing. Desa didorong mengembangkan berbagai aktivitas dan potensi berbasis kearifan lokal yang produktif dan bernilai ekonomi. Jika di suatu desa memiliki kearifan lokal, maka desa itu dituntut dan didorong untuk mengembangkan potensinya yang akan bernilai ekonomis. Jadi di sana desa bisa mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Lalu desa berhak mengatur mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal. Jadi desa mempunyai hak atau wewenang untuk mengurus perencanaan dan pelaksanaannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Desa memiliki pendanaan yang besar sebagai modal memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa selaku PKD atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD-Des. Jadi kepala desa di sini dia mempunyai kekuasaan pengelolaan tentang pelaksanaan APBD desa. Lalu kedua, dia juga punya kekuasaan untuk menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan yang pengeluaran atas beban APBD desa, menetapkan PPKD atau pelaksanaan pengelolaan keuangan. Yang kelima, menyetujui DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran, DPPA dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, dan DPAL dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Lalu yang keenam, menyetujui RAK rencana anggaran kas desa, menyetujui SPP, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK desa, melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Di dalam pengelolaan desa, pelaksananya ada 3, sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang berperan sebagai pimpinan administratif dan pembantu utama kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Posisi ini sangat penting dan strategis karena menjadi penghubung antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya serta masyarakat. Sini tugasnya sebagai koordinator ada 6. Yang pertama, mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes. Lalu yang kedua, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB desa
dan rancangan perubahan APB desa. Lalu yang ketiga, mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Lalu yang keempat, mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa dan perubahan penjabaran APB desa. Ya, lalu yang kelima, mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Dan yang terakhir, mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Nah, selanjutnya di sini ada KAUR dan KASI. KAUR tata usaha dan umum dan KAUR perencanaan. KAUR atau kepala urusan yakni perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administratif dan teknis. Lalu ada KASI, KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan, dan KASI pelayanan. KASI pemerintahan mengelola administrasi kependudukan seperti pencatatan kartu keluarga dan akte kelahiran. Lalu yang kedua ada KASI kesejahteraan dan KASI pelayanan. KASI kesejahteraan menyusun dan melaksanakan program kesejahteraan masyarakat desa seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Lalu yang terakhir ada KASI pelayanan, memberikan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat seperti menangani izin usaha mikro dan surat domisili. Lalu tugasnya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. Lalu ada KAUR keuangan untuk melaksanakan fungsi kebendaharaan. KAUR keuangan adalah perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Dan posisi ini sangat penting karena terkait langsung dengan pengelolaan dana yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini fungsinya ada satu, menyusun RAK desa, lalu yang kedua melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes. Nah, di sini kita akan memasuki anggaran pendapatan dan belanja desa, APB desa. Ada 3. Yang pertama ada pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa. Semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Jadi dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa ini tidak perlu dikembalikan. Karena dalam penganggaran anggaran desa itu perencanaan dan implementasikannya hanya 1 tahun itu, tidak untuk tahun berikutnya seperti APBN dan APBD. Di sini terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Selanjutnya, pendapatan asli desa. Yang pertama, hasil usaha atau hasil BUM desa. BUM desa mengelola seperti destinasi wisata, seperti wisata alam, kolam renang, area camping, atau agrowisata. Lalu yang kedua, hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lalu yang ketiga ada swadaya, partisipasi dan gotong royong, penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Pada dasarnya di desa di sini sangat kental dengan kekeluargaan. Jadi pada lingkungan desa masih banyak gotong royong, nilai-nilai gotong royong, partisipasi, swadaya atau sumbangan. Lalu yang keempat, pendapatan asli desa lain atau hasil pungutan desa. Selanjutnya yaitu transfer. Yang pertama ada dana desa. Yang kedua, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota. Yang ketiga, alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi. Yang kelima, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kota. Lalu apa perbedaan dana desa dan alokasi dana desa? Dana desa di sini bersumber dari APBN dengan tujuan utama digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu fokus penggunaan dana desa di sini untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan distribusinya? Distribusi dana desa di sini disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening kas daerah. Lalu sedangkan alokasi dana desa di sini bersumber dari APBD kabupaten atau kota. Tujuan utamanya untuk dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintah desa, termasuk honor perangkat daerah. Lalu fokus penggunaan seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan bantuan usaha. Lalu dengan distribusinya disalurkan melalui pemerintah kabupaten atau kota ke rekening kas daerah. Selanjutnya, baiklah di sini saya akan memasuki apa itu pendapatan lain. Yang pertama ada penerimaan dari hasil kerjasama desa. Jadi di desa itu biasanya ada kerjasama mungkin dengan pemerintah atau dengan swasta. Nah, di sini bisa mendapatkan hasil dari kerjasama itu. Lalu yang kedua, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa. Biasanya seperti pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu berlokasi di sebuah desa. Nah, biasanya swasta ini akan memberikan bantuan kepada desa dan di sini dia akan masuk ke dalam penerimaan dari bantuan perusahaan. Lalu yang ketiga, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Lalu yang keempat, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan. Kesalahan ini biasanya berupa kelebihan pembayaran atau overpayment. Pembayaran yang dilakukan lebih besar dari yang seharusnya, belanja tidak semestinya, atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan atau alokasi anggaran. Lalu pembatalan transaksi belanja, pengeluaran yang dibatalkan sehingga dananya dikembalikan ke kas desa. Lalu yang kelima ada bunga bank, dan yang keenam pendapatan lain desa yang sah. Selanjutnya belanja, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dipergunakan untuk kewenangan desa. Dengan klasifikasi belanja, 1. Penyelenggaraan pemerintah desa, 2. Pelaksanaan pembangunan desa, 3. Pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Lalu penyelenggaraan pemerintah desa, penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Jadi penyelenggaraan pemerintah desa di sini termasuk dalam belanja desa seperti tunjangan dan operasional pemerintah desa. Tunjangan dan operasional pemerintah desa ini untuk untuk menggaji perangkat desa dan tunjangannya.
Lalu yang kedua, sarana dan prasarana pemerintah desa seperti listrik, air, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam belanja desa, ke dalam kategori penyelenggaraan pemerintah desa. Lalu yang ketiga, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. Lalu tata praja pemerintah, perencanaan keuangan dan pelaporan, dan pertanahan. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan pembangunan desa, meliputi pendidikan. Pendidikan di sini berarti pembangunan desa untuk pembangunan sekolah, pembelian alat tulis, dan sebagainya. Lalu kesehatan itu seperti puskesmas, pekerjaan umum dan penataan ruang seperti jalan, gapura, dan sebagainya. Kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan para pariwisata. Lalu yang selanjutnya pembinaan kemasyarakatan desa. Yang pertama, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Nah, biasanya di dalam desa ini untuk digunakan sebagai poskamling. Nah, itu contohnya. Lalu kebudayaan dan keagamaan. Dan di desa, kebudayaan dan keagamaannya emang masih sangat kental. Nah, di sini belanja desa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Kepemudaan dan olahraga, kelembagaan dan masyarakat. Lalu selanjutnya pemberdayaan masyarakat desa, kelautan dan perikanan. Lalu pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa. Berarti di sini seperti pelatihan untuk aparatur desanya. Lalu pemberdayaan perempuan, pelindungan anak dan keluarga, koperasi usaha mikro kecil menengah, dukungan penanaman modal dan perdagangan industri. Lalu selanjutnya penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa, yang meliputi penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Nah, di sini kita masuk ke dalam jenis belanja. Jenis-jenis belanja apa yang ada di dalam APBDes, yaitu belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Berarti dalam belanja pegawai itu ada anggaran untuk gaji, penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain. Lalu yang kedua dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah. Di sini untuk uangnya untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dan dibayarkan setiap bulan. Lalu ada belanja barang, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Seperti misalnya desa mau membeli kertas. Kertasnya itu dibeli pada bulan November misalnya. Nah, berarti barang yang dibeli itu hanya untuk 2 bulan, November sampai Desember, tidak lebih dari 1 tahun anggaran. Antara lain untuk operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan teknis, sosialisasi atau rapat atau pelatihan atau bimbingan operasional BPD. Dan yang kelima, insentif rukun tetangga atau rukun warga, pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Lalu selanjutnya belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. Nah, klasifikasi bencana lokal desa ini ada besar dan kecilnya, yaitu misalnya bencana besar mempengaruhi area luas, kabupaten, provinsi, atau lebih yang menyebabkan banyak korban, kerusakan infrastruktur besar dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak.
termasuk pemerintah pusat dan lembaga internasional. Contohnya gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi besar. Nah, bencana yang berskala besar ini tidak termasuk ke dalam belanja tak terduga desa. Jadi di sini pemerintah provinsi atau pusat yang mengalokasikan dana tidak terduga tersebut. Nah, yang dialokasikan dalam belanja tidak terduga keuangan desa yaitu yang berskala lokal desa. Artinya yang berskala kecil. Seperti banjir lokal, kebakaran rumah atau tanah longsor. Klasifikasi ini didasarkan pada skala dampak, jumlah korban, dan kemampuan penanganannya. Lalu selanjutnya ada pembiayaan. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan, dua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini seperti misalnya ada investor atau sebagainya. Lalu pengeluaran pembiayaan ini contohnya seperti menjual surat berharga atau hutang. Penerimaan pembiayaan Silpa tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Jadi dalam pembiayaan itu biasanya ada uang yang tersisa. Nah, di sini dimasukkan dalam Silpa tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dan dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB desa. Lalu yang ketiga, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kekayaan desa ini seperti mungkin misalnya seperti surat berharga gitu. Lalu bagaimana dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi beberapa tahap. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Jadi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa ini direncanakan hanya untuk 1 tahun anggaran. Ketika perencanaan itu dianggarkan, digunakan pula untuk pengeluaran pada tahun itu, yang mengacu pada pedoman penyusunan APB desa yang diatur dalam peraturan Bupati atau Wali Kota setiap tahun yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan kewenangan desa dan RKP desa. Prinsip penyusunan APB desa, kebijakan penyusunan APB desa, teknis penyusunan APB desa, dan hal khusus lainnya. Dengan Musrembang, rencana APB Desa dan Sekdes menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa ke kepala desa, disampaikan kepala desa ke BPD dan dibahas dalam Musdes. Disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi penetapan APB Desa. Nah, bagaimana dengan realisasi dana desa? Jadi dana desa ini sudah ada sejak 2014 tentang UU Desa. Dengan 2015 tahun dianggarkan sebesar 20,7 triliun dengan penyerapan 74,093 desa dengan kurang lebih 280 juta per desa dengan persentase penyerapannya 82,2%. Selanjutnya 2016
Di sini keuangan desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat meningkat menjadi sebesar 46,98 triliun. Terdapat 74.754 desa yang menerimanya, yang kurang lebih per desa yaitu 643,6 juta dengan penyerapan 9,7,65%. Hingga sampai 2023, uang yang dianggarkan pemerintah desa dalam kebijakan dana desa di sini mencapai 70 triliun, mencakup 74,954 desa dengan kurang lebih 939,9 juta per desa. Lalu pemanfaatan dana desa dari 2015 hingga 2023 itu apa saja sih per 19 Juni 2023? Yaitu dengan jalan desa sebanyak 325.048 km. Lalu jembatan 1.791.580 meter. Pasar desa sebanyak 14.168. Lalu ada bumi desa 42.727 unit kegiatan. Ada tambatan perahu 8.860 unit. Embung ada 6.427 unit, irigasi sebanyak 573 sekian, penahan tanah 530 sekian. Terus ada juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan sarana olahraga sebanyak 31.000 sekian, air bersih 1.670.434 unit, MCK sebanyak 513.000 unit, Polindes 25.700 sekian, drainase sebanyak 50.252.357 meter. Lalu ada dalam bidang pendidikan ada PAUD sebanyak 68.000 sekian, posyandu 43.657 unit, lalu sumur sebanyak nih ketutupan kamera, maaf ya. Nah, di sini kita melihat jumlah penduduk miskin di desa per jutanya dengan data per Maret 2023. Terlihat grafiknya di sini menurun dari 2015 sebanyak 17,94 juta jiwa. Menurun dari 2016 17,7, 2017 17,10 juta jiwa, 2018 15.081 juta jiwa, hingga 2023 hanya 14,16 juta. Lalu di sini kita melihat grafik indeks membangun 2020 atau indeks klasifikasi desa yang mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal. Yang sangat tertinggal pada tahun 2016 itu sebanyak 13.453 desa, dan sekarang pada tahun 2022 maksud saya hanya sekitar 4.982 desa saja. Lalu yang tertinggal pada tahun 2016 itu sebanyak 33.592 desa, dan pada tahun 2022 sebanyak 9.584 saja yang tertinggal. Lalu yang berkembang 2016 sebanyak 22.882, 2022 33.902. Lalu bagaimana dengan desa yang maju? Dengan pada tahun 2016 sebanyak 3.608 dan 2022 sebanyak 20.249, dan yang mandiri 174, hanya 174 dari sebelumnya 13.453 yang pada tahun 2022. Mandiri ini sebanyak
174. Dan pada tahun 2022 6.238. Nah, meskipun dana desa ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan infrastruktur, sejumlah masalah terkait dengan penyalahgunaan anggaran masih sering terjadi, seperti masalah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di sini terdapat 154 masalah korupsi terhadap dana desa. Lalu korupsi dana desa tahun 2015 hingga tahun 2021. Pada tahun 2015, jumlah kasus itu hanya 17. Meningkat pada 2021 sebanyak 154 jumlah kasus. Lalu jumlah tersangkanya di sini hanya 22 ya. 22 meningkat menjadi 233 jumlah tersangka. Bagaimana dengan nilai kerugian negara? Pada tahun 2015 di sini 0,1 hingga 2021 mencapai 233 nilai kerugian negara. Nah, ini merupakan contoh kasus masalah korupsi yang terjadi pada dana desa, yaitu dengan jual beli jabatan perangkat desa di Demak yang dibanderol dengan harga 150 juta hingga 250 juta. Lalu seleksi perangkat desa di Demak rela bayar 750 juta untuk jadi sekdes. Terus 13 kasus korupsi seret perangkat desa di Jambi. Ini langkah Kejati agar tidak terulang kembali. Ternyata di Jambi ada juga korupsi terkait dana desa. Lalu Kejaksaan Jambi tangkap buronan korupsi dana desa di Jakarta. Gunakan dana desa foya-foya dan judi online. Kades di Jambi dibui 5 tahun. Lalu ini modus korupsi dana desa. Yang pertama, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar. Ketika harga yang seharusnya 250.000 di makrab menjadi 500.000 misalnya. Lalu dana desa digunakan untuk pertanggungjawaban biaya proyek fisik dari sumber lain. Lalu 3, pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Di dana desa ini dipotong untuk kepentingan lain misalnya. Yaitu yang keempat, peminjaman sementara dana desa untuk kepentingan pribadi tapi tidak dikembalikan. Di dana desa ini uangnya dipinjam tapi tidak dibayar. Lalu yang kelima, markup pembayaran honorarium perangkat desa. Di gaji perangkat desa di markup seperti nomor 1 sebelumnya yang seharusnya 2 juta per perangkat desa di markup menjadi 5 juta. Lalu yang keenam, membuat perjalanan dinas fiktif oleh kepala desa dan jajarannya. Jadi di dalam catatannya di situ tercatat ada perjalanan dinas, namun implementasinya tidak ada. Jadi hanya bohong atau fiktif. Lalu yang ketujuh, pemungutan pajak atau retribusi desa namun tidak disetor ke kas desa atau kantor pajak. Markup pembayaran alat tulis kantor, kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh dana desa, pemangkasan anggaran publik yang dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa, pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukan secara pribadi. 12, membuat kegiatan proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. Nah, bagaimana dengan solusi atas masalah korupsi yang terjadi pada dana desa? Ini terdapat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dengan asas-asas transparan, yakni prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Lalu partisipatif, penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dengan akuntabel, yakni perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu tertib dan disiplin anggaran. Dengan pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Nah, di sini contoh dari studi desa sekitar Munja Mendalo. Transparan, baliho APBDes. Di sini terdapat anggaran keuangan desanya. Ini ada balihonya. Lalu akuntabel, dilaporkan untuk pertanggungjawaban. Lalu ada partisipasi melalui proses musdus atau musdes, dan tertib dan disiplin dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM. Dengan peningkatan kapasitas SDM, maka kesadaran atas tanggung jawab dana desa akan meningkat dan mengurangi resiko masalah korupsi. Lalu digitalisasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangan desa. Lalu penguatan lembaga pengontrol untuk sebagai controlling atau pengawasan terhadap keuangan dana desa. Nah, itulah siklus dan struktur dari keuangan desa yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.